Bunda bagi tipsnya gimana cara menambah berat badan bagi pejuang asam lambung GERD ya. Nah, di sini aku bakal memberikan tipsnya dan juga vitamin ya yang aku konsumsi apa aja yang menambah berat badan aku ya. Ini adalah aku bakal jelaskan gimana aku cara konsumsinya dan apakah masih banyak sensasi boleh. Ini aku selalu setok ini karena ini adalah menurut aku ampuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali dan semangat sekali. Kali ini aku kembali menyapa kalian ya, tentunya di channel Adeva dan Bunda, karena aku bakal memberikan lagi beberapa tips dan juga motivasi buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Jadi untuk sensasi asam lambung GERD anxiety itu memang berjuta sensasi ya, 1001 sensasi yang sering dibilang banyak orang ya, karena semua itu ada hubungannya dengan asam lambung. Sakit kepala, pusing, kelayangan, begas, sendawa-sendawa, engap, kebas, itu semuanya ada hubungannya dengan asam lambung. Makanya kita harus hati-hati kalau misalnya kita sudah mengetahui ada riwayat atau misalnya ada asam lambung, ada GERD, apalagi ada gastritis, harus berhati-hati terutama dari pola makannya, pola pikirnya, istirahatnya, dan juga kita itu nggak boleh kecapean ya. Jadi semuanya itu harus disiplin ya. Jadi untuk asam lambung GERD anxiety ini tidak bahaya ya. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir ya, banyak yang sembuh dan banyak yang terbebas dari asam lambung GERD anxiety. Badai pasti berlalu, jadi kalian gak usah takut, kalian gak sendirian. Aku pun pernah ada di posisi itu, teman-teman aku juga ada yang udah sembuh juga ya, banyak teman-teman aku juga yang sampai parah keadaannya. Saat ini alhamdulillah sudah sehat lagi, sudah gemuk lagi badannya. Banyak yang nanya juga, Bun gimana sih cara menambah berat badan? Dan apakah Bunda saat ini sudah normal makannya? Alhamdulillahirrabbilalamin, aku udah normal, udah bisa makan apa aja, udah bisa kemana-mana. Mungkin aku nggak bisa segemuk orang-orang ya, karena aku itu memang makanannya aku masih pantang ya. Aku itu mengurangi tepung-tepungan, mengurangi minyak-minyakan. Jadi menu-menu yang aku konsumsi sehari-hari itu biasanya kebanyakan aku masak sendiri. Penyedapnya aja aku pakai hanya garam, sedikit gula, dan biasanya aku tambahkan kaldu jamur atau totole. Makanya kalian gak usah heran kalau melihat aku kok badannya Bunda segini-gini aja. Teman-teman aku juga banyak yang minta tips, banyak yang minta gimana sih caranya agar kayak Bunda ya badannya itu nggak gemuk meskipun makannya sering gitu, karena memang aku makannya masih sering, porsinya itu agak banyak kan sih sekarang, tapi aku tuh lebih sering ngemil ya saat ini. Jadi badan aku emang segitu-gitu aja karena aku nggak makan mie ya, daging-dagingan aku nggak makan. Palingan aku itu senangnya ikan sama sayur-sayuran dan juga misalnya tahu tempe ya, atau tempe orek. Aku sih kayak gitu aja ya menu aku, makanya segitu-gitu aja badan aku. Dan tentunya aku disertai olahraga. Jadi kalau libur itu aku wajib olahraga. Kadang di kantor habis tugas, kalau misalnya aku setelah sholat asar, kalau lagi panas aku istirahat sebentar, dan juga aku kadang melakukan olahraga ya, treadmill, keliling lapangan aja ya, sekitar 5-10 putaran sesekemampuan aja sih, seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga pola hidup juga ya, menerapkan olahraga ringan dan menerapkan pola hidup sehat tentunya ya, agar terbebas dari segala macam penyakit. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas gimana sih cara menaikkan berat badan. Nah teman aku nih kemarin pada saat sakit dia itu turun 9 kg ya, namanya Benny. Itu ada pendarahan di lambung karena bukan salah ya, konsumsi obat-obatan pada saat terkena COVID-19. Dia nggak makan dulu, makanya lambungnya langsung pendarahan. Pada saat itu disedot ya darahnya, sekitar 10 harian lah ya dirawat. Tapi alhamdulillah saat ini udah sehat lagi, udah naik lagi berat badannya. Awalnya itu naik 6 kilo, kemudian naik lagi 3 kilo. Jadi saat ini udah normal juga, udah aktivitas. Bahkan dia saat ini jadi guru ya, kerja sampingannya itu adalah guru bola futsal. Jadi setiap Sabtu Minggu itu dia selalu ngajar anak-anak SD, anak SMP kayak gitu. Jadi udah bisa aktivitas lagi teman-teman. Jadi kalian juga harus semangat, pasti bisa ya, gak usah takut.
Nah, gimana sih kita cara menggemukkan atau menambah berat badan? Ini udah banyak banget. Jadi kenapa sih kita itu sulit banget naik berat badannya? Ternyata setelah aku konsultasi dan juga membaca beberapa literatur, penelitian, kenapa sih pejuang asam lambung GERD itu identik dengan kurus? Ya, kurus banget. Ternyata karena makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak dicerna secara sempurna. Ya, karena kan pencernaan kita lagi terganggu ya teman-teman ya. Jadi yang diserap oleh tubuh juga hanya beberapa persen, yang menjadi daging juga hanya sedikit teman-teman ya. Jadi makanan-makanan itu masuk ke dalam perut kita, kemudian dicerna ya oleh pencernaan kita ya. Karena kalau misalnya kita nih yang ada gangguan lambung atau ada gangguan pencernaan, jadi dicernanya itu membutuhkan waktu beberapa jam ya. Makanya disarankan pejuang asam lambung itu untuk mengunyah makanan sehalus mungkin ya. Dikunyah 20-30 kali sampai benar-benar jadi air agar mudah dicerna. Jadi sebenarnya buat kita nih yang lagi berjuang, kalau bisa hindari dulu timbangan-timbangan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena timbangan ini bisa membuat kita frustasi, bisa membuat kita stres ya. Aku itu dulu ya semenjak tahu timbangan itu membuat aku stres, membuat aku galau, membuat aku down. Aku udah makan kok tapi turun lagi. Kemana aja nih makanan yang aku makan selama ini? Aku tuh setiap lihat timbangan aku kabur, aku nggak mau lagi nimbang. Dan aku tuh menghindari searching apapun di internet ya. Karena kalau misalnya aku searching dan menemukan sesuatu hal, aku mikir lagi, banyak pikiran cemas lagi, nggak mau makan lagi. Bawaan itu kayak galau, rewel, pokoknya nggak enak perasaannya. Jadi kalau misalnya kita banyak pikiran juga kan pasti ya stres itu bisa juga menurunkan berat badan kita. Jadi gimana caranya? Aku sarankan kalian fokus aja sama pengobatan kalian dan jangan banding-bandingkan diri kamu sama orang lain. Misalnya nih si A sembuh hanya minum obat ini, si B sembuh hanya minum madu ini. Kondisi kamu, kondisi si A, si B, si C itu berbeda. Jadi nggak usah lihat orang lain. Kalau misalnya kita lihat yang udah sembuh, kita harus semangat ya. Jangan cari tahu ini dia sensasinya apa, kok dia cepat sembuh. Enggak. Kalau aku tuh ya lihat yang sembuh, alhamdulillah, berarti memang penyakit ini nggak bahaya. Karena memang nggak ada yang bahaya teman-teman ya. Karena yang bahaya itu adalah sugesti kita, pikiran kita. Apalagi yang udah ada riwayat anxiety ya, psikosomatis, kecemasan itu yang membuat kita kadang stres. Jadi untuk caranya itu adalah harus healing. Lakukan hobi kalian, hal-hal yang menyenangkan, agar overthinkingnya ini menjauh, tidak selalu melekat di pikiran kita. Biasanya nih aku melakukan hobi aku ya. Kalau misalnya kalian ke dokter nih pasti akan diceramahin. Aku sih selalu dulu kayak gitu ya. Kamu mikirin apa sih? Gak usah dipikirin, jalanin aja. Kalau misalnya dipikirin emang langsung selesai, emang langsung sembuh? Enggak kan? Malahan akan memperburuk keadaan kita. Jadi caranya nih konsumsi obat sesuai resep dokter, terapkan 3P-nya, makan sering porsi kecil, olahraganya, tidurnya juga harus cukup. Kemudian lakukan pernafasan diafragma kalau misalnya kalian masih sering ngap, sesak ya. Biasanya pejuang asam lambung itu kayak gitu. Aku tuh nggak suka mancing bun, aku tuh nggak suka nonton ya. Udah cari yang lain aja. Aku tuh biasanya sukanya nonton drakor atau mungkin lihat pantai. Lakukan aja hobi kalian, bikin kue. Biasanya cowok-cowok nih main apa kek gitu ya, main catur, tapi jangan sambil misalnya pakai uang gitu, nggak usah. Jadi yang penting kita itu lakukan hobi-hobi kita, misalnya hobi menggambar ya, hobi melukis, hobi buat hiasan-hiasan, pokoknya lakukan aja. Jadi kita tuh kalau misalnya terfokus sama sesuatu yang kita senangi, yang menyenangkan, itu nanti bakalan pikiran kita tenang, happy. Jadi nafsu makan kita juga meningkat. Dan kalau misalnya pencernaan kita sudah mulai membaik nih ya, pikiran kita udah bisa terkontrol, pencernaan kita juga udah mulai membaik, maka makanan-makanan itu sudah bisa dicerna. Jadi berat badan kita naik karena makanan-makanan yang masuk itu akan banyak diserap oleh tubuh kita, seperti itu ya. Dan kalau misalnya sudah nggak ada sensasi atau mungkin masih ada sensasi sedikit-sedikit, aku sarankan kalian bisa konsumsi susu. Ini adalah susu yang sering aku konsumsi ya. Ini adalah SR Go Milkku. Ini menurut aku susu ajaib banget, karena teman-teman aku juga yang udah sembuh, bahkan yang udah lansia,
sehat lagi dengan rutin konsumsi ini. Tapi dengan catatan kalau kita nih pejuang asam lambung GERD harus setelah makan 1 jam atau 2 jam setelah makan, karena susu itu kan bisa memicu naiknya asam lambung atau memicu reflux. Makanya disarankan untuk makan dulu buat kita nih, tapi kecuali misalnya udah nggak ada sensasi atau sendawanya sedikit-sedikit aja, ini boleh ya, aku sarankan. Aku pada saat itu konsumsinya itu adalah 10 hari berturut-turut, sekali sehari. Naik berat badanku langsung 3 kilo. Karena kenapa? Pikiran aku tenang, aku kontrol pikiran aku lakukan olahraga, aku lakukan hobi aku. Kemudian makan aku juga, nafsu makan aku juga meningkat. Makanya aku cepat berat badan aku naik, ya. Disertai juga olahraga. Jadi olahraga itu bisa menumbuhkan semangat kita yang biasanya tadinya malas-malasan. Kalau kita setelah olahraga nih, pasti kita itu bakal semangat minum, bakal semangat makan, karena itu bisa menumbuhkan semangat kita. Dan olahraga itu juga bisa melancarkan peredaran darah kita, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kena matahari pagi. Jadi banyak juga dari teman-temannya, Bunda aku tuh sering kebas, aku tuh sering banget kayak kram gitu, karena kita tuh biasanya nggak lancar peredaran darahnya. Jadi kita harus melakukan olahraga juga. Selain itu juga aku sarankan untuk konsumsi vitamin ya. Vitamin neurobion itu aman sama aku, dan juga vitamin B kompleks, B-komsi ataupun imbos. Pokoknya carilah vitamin-vitamin yang aman, yang tidak mengandung asam, dan juga tentunya yang aman untuk pejuang asam lambung. Kalau kalian khawatir atau misalnya, aku nggak cocok seperti vitamin yang Bunda minum, ya boleh konsumsi vitamin yang lain. Kalau kalian masih takut nih, bisa konsultasikan dulu ke dokter agar kalian tuh nggak selalu panik, nggak selalu khawatir, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini adalah bagus ya susu ini, susu SR. Aku tuh selalu beli, kadang sekali beli 2, kadang beli 1 yang gede. Kemarin tuh aku beli yang kecil, udah mau habis, aku udah ngorek lagi yang gede ya, karena menurut aku ini cocok. Aku kalau konsumsi ini, kegiatan aku sehari-hari tuh lancar, karena aku capek juga, makanya aku istirahat juga, tapi didukung sama minum susu ini tuh badan kita itu enak, nggak mudah capek. Apalagi kalau misalnya kalian makannya juga teratur, makan sering porsi kecil. Nah kalau misalnya kita udah enak makan, pikirannya dikontrol, minum susu disertai olahraga, itu pasti cepat naiknya berat badan kita. Jadi jangan dikit-dikit ngeluh ya teman-teman ya, jangan dikit-dikit baper, karena orang yang menderita asam lambung itu, apalagi kalau misalnya banyak sensasi, anxiety-nya muncul, itu biasanya dia baperan, dikit-dikit mikirin ini, nggak enakan, cemas, kayak gitu ya. Untuk kandungannya ya, susu SR ini, SR Bomiko ini banyak banget ya. Ada kandungan ikan gabusnya, ada daun kelornya, kemudian ada madunya. Jadi memang bagus banget ya. Ini merupakan minuman campuran susu kambing bubuk ya. Tentunya ini mengandung protein juga, mengandung vitamin, mengandung mineral. Jadi kalau misalnya kita konsumsi susu SR ini, sudah ada proteinnya, sudah ada mineralnya, kemudian sudah ada vitaminnya ya. Dan ini menurut aku sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana teman-teman. Sekali lagi ini aku nggak di endorse, aku beli sendiri ya di all shop. Yang mau samaan aku cantumkan linknya. Kalau mau di endorse nggak mungkin tiap hari dong, jadi ini aku beli. Kenapa aku sering bahas ini? Karena memang ini cocok sama aku, dan ada beberapa orang temanku juga cocok, ibu teman aku juga cocok ya. Bahkan saat ini yang udah pemulihan, yang udah sembuh itu minum ini bisa aktivitas lagi ya, karena bisa lebih semangat lagi, dan kita tuh nggak gampang lelah menurut aku ya. Ini pengalaman pribadi aku, jadi aku sarankan kalian juga bisa coba. Kalau misalnya udah nggak ada sensasi, kalau misalnya udah jarang-jarang sensasinya, nggak ada masalah. Yang jelasnya konsumsinya itu adalah 1 jam atau 2 jam setelah makan, agar tidak menimbulkan sensasi. Aku sih kayak gitu ya. Dan rasanya ini menurut aku enak banget ya, nggak bikin enak. Biasanya kan orang-orang takut, ya aku takut nanti bau kambing. Menurut aku sih enggak ya. Ini memang benar-benar enak, ada gurih-gurih manis gitu ya. Anak aku aja ini doyan banget. Jadi ini bisa dikonsumsi untuk anak usia 2 tahun ke atas ya, orang dewasa juga boleh. Dan ini juga bisa meningkatkan nafsu makan anak-anak, tapi harus 2 tahun lebih ya. Seperti itu. Jadi itu adalah cara aku menaikkan berat badan. Kita harus bisa makan sering porsi kecil ya. Nggak boleh stres, karena itu adalah pemicu juga. Kalau asam lambung kita naik, stres lagi. Jadi mendingan happy aja, healing aja, nggak usah banyak pikiran.
Lakukan aja hal menyenangkan, lakukan hobi kalian. Kalau mau kerja jangan kecapean, istirahat yang cukup ya. Tidur malamnya juga jangan begadang, hindari kafein, soda, hindari minuman-minuman yang mengandung reflux atau yang memicu reflux, dan juga makanan-makanan pantangannya dihindari dulu. Kalau misalnya sudah membaik, itu nanti bakal bisa normal lagi, bisa makan normal lagi, bisa aktivitas normal lagi. Jadi seperti itu ya saran aku untuk menambah berat badan. Sebenarnya gampang-gampang susah sih ya, tapi tergantung dari pribadi kitanya. Kalau kita mau berusaha pasti bisa ya. Aku bisa, kalian bisa, aku sembuh, kalian sembuh ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya share aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.